Baik Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan melanjutkan pengerjaan PMM dan kita sudah mengajukan perencanaan sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya apa yang akan kita kerjakan seperti biasa kita akan ke pengelolaan kinerja. Jadi kita membuka PMM disarankan menggunakan komputer atau laptop supaya tampilannya besar. Jadi kita masuk di akun belajar masing-masing lalu ketikkan PMM. Kemudian pilih yang pertama. Jadi kalau kita penelusuran di Google, yang pertama adalah Merdeka Mengajar. Kita masuk di Merdeka Mengajar. Setelah itu, kita geser ke bawah, cari pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, pastikan di pengelolaan kinerja kita masuk di periode Juli sampai dengan Desember. Kita masuk ke guru, lalu sebagai pegawai. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama, laksanakan praktik kinerja. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Di sini kita akan kumpulkan sertifikat. Lalu kita masuk di tugas tambahan. Nah, untuk yang kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, sebelumnya kita memilih kegiatan mengikuti webinar. Jadi kalau kita klik, kita akan masuk di menu progres pengumpulan dokumen. Di sini kita diwajibkan minimal 32 poin. Jadi tinggal kita klik kumpulkan. Lalu kita unggah sertifikat. Jadi ada 8 sertifikat yang akan kita unggah. Lalu kumpulkan. Nah, sertifikat ini ada baiknya dibuat dalam bentuk PDF. Sehingga gampang untuk diupload. Nah, setelah itu kita masuk di tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan sendiri yang kita upload adalah SK sebagai wali kelas kalau kita memilih tugas tambahannya sebagai wali kelas, atau SK penunjukan wakil kepala sekolah jika kita memilih tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah. Jadi semuanya dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali ke praktik kinerja. Nah, untuk saat ini kita akan mengisi praktik kinerja. Jadi kita lihat saja panduannya. Kita klik cek praktik kinerja. Nah, di pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan. Jadi baru satu menu ini yang terbuka. Setelah nanti menunya terbuka, kita isi. Nah, kita akan menunggu persetujuan dari atasan untuk lanjut ke menu-menu selanjutnya. Jadi ada 5. Pertama, kita isi dokumen dulu. Nah, di bagian pengisian dokumen, sebenarnya sama seperti yang lalu. Jadi, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Yang ini boleh pilih tiga-tiganya, tapi boleh juga pilih 1 atau 2 yang bisa kita penuhi. Lalu kita lanjut di apa saja upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini kita harus ketik kira-kira upaya apa yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Kita sesuaikan dengan pilihan kita yang pertama. Jadi boleh kita sesuaikan. Setelah kita masukkan, kita lanjut ke jadwal observasi. Nah, Bapak Ibu, ada baiknya kita diskusikan dulu dengan atasan atau kepala sekolah mengenai jadwal observasi yang dapat kita lakukan. Setelah kita diskusi dengan kepala sekolah, maka kita akan memilih jadwal observasi yang baik. Nah, nanti hasil observasinya akan diupload oleh kepala sekolah melalui platform PMM melalui akun kepala sekolah. Jadi, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu. Lalu, saat diobservasi, kita tidak akan kebingungan. Nah, di sini di bagian mata pelajaran, kita ketikkan saja mata pelajaran apa yang akan kita bawakan saat observasi. Nah,
Di catatan lain ini opsional, opsional itu pilihan, boleh ada, boleh tidak. Setelah semuanya sudah siap, maka di sini kita diminta untuk mengunggah dokumen berupa RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu, formatnya harus PDF dan maksimal ukurannya itu adalah 10 MB. Setelah itu baru bisa kita kumpulkan. Namun Bapak Ibu, jika kita belum yakin dengan apa yang kita sudah pilih dan kita suatu saat ingin mengubahnya, maka kita bisa pilih simpan di draft. Namun sebagai catatan, pada saat jadwalnya kita sudah masukkan dan simpan di draft, kita ingin kumpulkan namun tanggal yang kita pilih sudah lewat, maka kita harus merubah tanggalnya terlebih dahulu, baru bisa kita kumpulkan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan satu modul. Kita pilih unggah dokumen, lalu cari modul yang akan kita upload. Setelah itu kita bisa kumpulkan. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai, kita kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita bisa cek rincian. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan terbuka pada saat jadwal observasi atau jadwal observasinya telah lewat. Nah, demikian cara selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita melakukan perencanaan di bulan Juli. Sehat selalu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.